Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya cukup banyak ya malam ini. Ya minggu kemarin saya terkejut ya dapat WA pesan dari Om Ardi ya. Waduh, saya pikir saya nggak akan dijadwal kan. Ya ternyata dijadwal, waduh langsung meriang saya. Serius, saya kalau kalau di teens, di youth masih oke lah ya. Cuman memang sulit ya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan itu enggak mudah. Dan saya ditunggu ya temanya gitu kan. Saya pikir-pikir apa besok paginya baru saya kirim. Ya sebetulnya bukan itu yang mau saya kirim Om Ardi. Ya saya kirim begitu kemarin Sabtu thumbnail dari YouTube keluar, loh kok temanya podo sama ibadah raya 1, 2, 3 hari kemarin Minggu. Ya kemerdekaan yang sejati. Tapi saudaraku, memang ini saya akan sampaikan dalam perspektif yang berbeda ya. Ya saya beruntung ya, karena kemarin Pastor Enoch menyampaikan perikop dari Galatia. Tapi saya mau angkat dari kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes ini kitab yang sangat unik ya. Yohanes satu-satunya murid yang menulis salah satu kitab sinoptik berbeda dengan Matius, Lukas dan Markus ya. Itu beda. Dan dia bisa mendetail, menceritakan, mengkisahkan, menyaksikan tentang Kristus dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saat kita berpikir ya bahwa apakah ya kita sudah merdeka, ya apakah kita sudah merdeka? Ini pertanyaan yang selalu menjadi perenungan saya ya. Indonesia udah 79 tahun ya. Tapi rentang waktu mencapai kemerdekaan itu perjuangannya luar biasa. 350 tahun dalam jajahan VOC ya, Belanda. Lalu 3,5 tahun Jepang ya. Baru kesempatan datang untuk kita mendeklar kemerdekaan itu. Namun hari ini kemerdekaan itu apakah benar-benar terjadi di Indonesia? Ya, pertanyaannya seperti itu ya. Banyak bahkan saya suka memang ya mengamati apa yang terjadi fenomena di negara kita, di bangsa kita, di masyarakat kita ya. Ya, dari yang aneh-aneh sampai yang sederhana ya rupanya kita ini masih terjajah, enggak benar-benar merdeka ya. Nah, ini terjadi juga dalam kehidupan orang Israel ya. Kita akan baca sama-sama ya di Yohanes 3 ayat 36. Ya, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, saya pertebal apabila ya. Artinya apa? Kalau memang itu terjadi, anak itu bicara tentang Kristus, ya akan memerdekakan kehidupan kita. Barulah kemerdekaan itu bisa dinikmati, dirasakan. Bapak Ibu Saudaraku, Yohanes 8, kalau kita mundur dalam konteks dekat, di Yohanes 6 atau sampai ke Yohanes 10 ya. Di situ banyak dituliskan tentang pengajaran Kristus dan tanda-tanda mujizat yang dibuat oleh Kristus. Sudah hampir 5 pengajaran dan 5 tanda ajaib mujizat Tuhan kerjakan ya. Tapi pertanyaannya selalu sama ya. Orang Yahudi bahkan pemimpin agama, mahkamah agama sulit meyakini bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias itu yang mereka nanti-nantikan berabad-abad. Ya, pembebas atas kehidupan mereka. Ya, luar biasa. Pengajarannya ada 7 kan. Ya, aku adalah terang dunia, aku adalah ada 7. Ya, terus tanda-tanda mujizat dari air merubah air menjadi anggur. Ya, sampai menyembuhkan yang sakit. Ya, kalau Bapak Ibu amati. Setelah Yohanes 8, gradasinya semakin tinggi. Kristus menyatakan pengajarannya semakin tinggi. Sampai puncaknya dia katakan, aku adalah gembala yang baik. Artinya akulah Bapamu. Ini luar biasa. Ya. Dan mujizatnya juga semakin luar biasa. Menyembuhkan orang buta. Bahkan yang dari lahir. Ya, 2 tahun yang lalu saya sampaikan. Ya mirip Bartimius. Tapi ini lahir buta begitu ya. Nah, sampai puncaknya kebangkitan Lazarus. Ya, 4 hari di dalam kubur,
Tuhan panggil, bangkit kamu. Dan itu terjadi. Enggak ada satupun manusia yang bisa bangkitkan selain Kristus. Tapi itu enggak cukup. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, jadi apa arti kemerdekaan sejati itu? Ya. Bagi orang Yahudi saat itu, ayat 33, ya. Ada tanya jawab antara Kristus dengan orang-orang Yahudi saat itu, ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya. Mereka ini adalah orang segelintir, ya cukup banyak ditulis di Alkitab ya, yang cukup banyak percaya pada akhirnya kepada Kristus. Tapi mereka masih mempertanyakan, ya kami ini keturunan Abraham. Ya, dan kami ini nggak pernah jadi hamba. Ya, bicara kemerdekaan kan di bawah kekuasaan. Menjadi hamba siapa kan begitu pertanyaannya. Mereka katakan kami nggak pernah jadi hamba siapapun. Ya, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Orang Yahudi mungkin amnesia dengan masa lalu mereka, dengan sejarah mereka. 430 tahun nenek moyang mereka ada di Mesir. Ya. Dan hari itu mereka dalam kekuasaan pemerintahan Roma. Ya, sebelumnya mereka ada di mana? Di Babel, di Persia, ya, bahkan ditundukkan Asyur, ya, negara adidaya ya saya sampaikan sebulan yang lalu ya Pak salah ya. Tentang negeri-negeri yang dikdaya waktu itu termasuk Mesir ya. Mesir cukup panjang rentang waktunya, tapi yang paling dahsyat memang Roman, ya. Kekaisaran Roman ini menguasai hampir seluruh Eropa dan tembus sampai ke Asia, hampir masuk ke China, tapi Cina masih kuat, ya. Balik lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka tanya, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, ya, nggak pernah tunduk pada suku bangsa apapun, termasuk Roma. Artinya apa? Buat mereka nggak masalah mereka dalam kekuasaan suatu bangsa. Ya, yang mereka pikirkan adalah mereka ini ya bukan hal yang jasmani. Tapi mereka ngelihat kami ini keturunan Abraham. Ya, berkat rohani yang Tuhan janjikan, covenant Allah lewat janji Tuhan kepada Abraham itu lebih penting buat mereka. Ya. Janji itu akan tergenapi lewat Mesias, tapi mereka berhadapan dengan Mesias yang sesungguhnya sebetulnya. Ya, janji itu akan tergenapi ketika Mesias itu akan membebaskan mereka dalam situasi kondisi saat itu mereka dalam pendudukan pemerintahan Roman. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka nggak sadar bahwa sesungguhnya mereka dalam kuasa dosa. Tuhan Yesus mendebat lagi, ya. Orang Yahudi selalu menolak keilahan Kristus, walaupun tanda ajaran, tanda ajaib sudah didemonstrasikan, betul? Iya, luar biasa. Tuhan kasih tanda dan itu pun nggak cukup bagi mereka. Hanya satu pribadi tercatat di Alkitab, siapa? Nikodemus. Dia bilang apa? Guru, kalau nggak ada kuasa dari atas, dari surga yang menyertai engkau, nggak mungkin engkau bisa bikin tanda-tanda yang luar biasa, betul? Yohanes 3, ketika tengah malam dia temuin Kristus. Dia nggak berani terang-terangan ketemu Kristus ya, karena dia tokoh, pemimpin yang tersohor. Ya, dia diam-diam ketemu Kristus, dia pengen tahu siapa pribadi ini. Ya, dia terkesima, dia terpesona dengan apa yang Kristus kerjakan. Ya. Dan Nikodemus selalu mengadvokasi apa yang dikerjakan Kristus. Ya, di Yohanes 7 atau 8 dia juga menyatakan, ya, oh ini pribadi yang spesial nih. Ya, dia bilang Kristus, dia pribadi yang spesial. Artinya kalau kamu nggak percaya, wah celaka kamu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus nggak percaya. Ya, Yud 2 minggu yang atau 3 minggu yang lalu saya sampaikan. Yohanes 7 ayat 5, saudara-saudara kandungnya pun gak percaya kalau Kristus itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, kalau ada sumber referensi di luar Alkitab yang bisa menjelaskan apa pribadi Kristus,
selain yang tercatat di Alkitab ya. Kalau di Alkitab kan hanya 3,5 tahun pelayanan Kristus dan kelahirannya bahkan. Tapi masa kecilnya menjelang dewasa, ya. Tapi banyak referensi bilang kebiasaan orang Yahudi selalu mereka belajar dari yang terendah sampai menjadi yang tertinggi, sekolah agama, ya. Baru boleh dikatakan menjadi seorang pemimpin agama atau pengajar, seorang rabi, ya. Saudara-saudaranya nggak percaya, ya. Nah, sorry kecepatan ya. Tuhan Yesus menghalau murid-muridnya. Yohanes 6 ayat 64. Kenapa? Kamu nggak percaya, sudah pergi saja kalian, ya. Perkataannya begitu keras, ya. Mereka meragukan. Bayangkan, ini bukan murid 12 ya. Murid itu ada murid 70 ya Pak Agus. Ingat ketika Tuhan Yesus perintahkan mereka, pergi kamu berdua-dua. Ada murid 70. Ini bicara mewakili tua-tua Israel di Perjanjian Lama ya, murid 70. Dan mereka dibubarkan. Ya, karena mereka enggak percaya sama Tuhan, ya. Dan titik baliknya ya di ayat ke-30 dari pasal yang ke-8. Saat itu banyak orang percaya akan kesaksian Kristus tentang dirinya dan Bapa. Ya, kalau Bapak Ibu amati lagi di Yohanes 17 ayat 3, ya, Kristus berdoa kan, syafaat kepada Bapa, hendaklah Tuhan mereka bersatu para murid. Ya, seperti engkau dan aku adalah satu, supaya dunia juga melihat mereka juga bagian dari kita, ya. Dan mereka mendapat bagian yang sama. Ya. Bapak Ibu, rupanya ya masalah utama dari dosa itu tidak percaya. Ya. Bahkan di Yohanes 8 ayat 24, Tuhan bilang apa? Kamu enggak percaya, kamu mati. Kamu enggak percaya, kamu mati. Tolong bisa dibukain atau kita baca ya, sebentar ya. Yohanes 8 ayat 24, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati akan dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Tuhan Yesus bercerita bahwa Dia datangnya dari atas, diutus oleh Allah untuk suatu misi, suatu apa yang Allah kehendaki untuk Dia kerjakan di dunia, menolong menyelamatkan setiap umat manusia. Ya. Ketika ketemu Nikodemus, Yohanes 3 ayat 16 jelas. Misinya apa? Bapa kirim putranya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, masalah utama dosa adalah tidak percaya. Seluruh Alkitab mencatat permasalahan utama dari ketidakpercayaan ya adalah nanti di bagian yang belakang ya, bagian yang ketiga. Ini baru bagian yang pertama, merdeka dari dosa ya. Lalu aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan ya, setiap orang yang berbuat dosa dia hamba dosa. Artinya apa? Berarti kamu enggak benar-benar merdeka. Ya kan? Perdebatan yang muncul. Ya, kamu enggak benar-benar merdeka. Karena engkau masih enggak percaya tentang hakikat saya, Tuhan Yesus bilang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat ya, Roma 6 ayat 16 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kita menyerahkan diri, kita takluk pada seseorang itu, kamu adalah hamba dari orang itu. Yang harusnya kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ya, Paulus menulis bagian yang ini ya. Ingat, kalau engkau memperhambakan dirimu kepada seseorang, berarti hidupmu sepenuhnya milik orang itu. Apa yang dia mau, ya kamu akan tunduk. Apa yang dia perintahkan bagimu, kamu akan lakukan. Ini bahaya juga. Hari-hari ini, apa yang kita sukai, ya, yang selama ini kita agung-agungkan, yang kita nikmati senantiasa, hati-hati. Kesukaan-kesukaan itu bahkan mengalihkan fokus kita, konsentrasi kita untuk mengasihi Tuhan yang benar. Akhirnya kita tunduk pada hal-hal itu, ya.
Nah, proses kematian ya karena dosa ya. Karena manusia dalam tubuh dagingnya, dalam tubuh jasmaninya tidak mungkin tidak mengalami dosa. Pasti bisa bikin dosa. Ada yang bisa 1 hari nggak bikin dosa? Hebat banget ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa karena menentang perintah Tuhan. Nanti kita baca ayatnya di belakang ada. Ya. Kejadian 2. Itu karena apa? Menentang perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kan tentang pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, dan gradasinya kehadiran dosa dalam hidup manusia membuat manusia ya terjebak dalam penjajahan terhadap dosa itu. Yang ujungnya adalah maut. Ya. Bapak Ibu Saudara, dan saat orang itu berbuat dosa, melakukan apa yang dia suka ini tadi saya katakan, ya, dia akan terus mengulang-ulang terus, ya, dan dia akan kehilangan kemampuannya, powernya untuk melawan, untuk bertahan melakukan yang baik. Tapi dia akan semakin terhisap, dia akan semakin jatuh di dalam dosa, ya, dan menjadi budak atas apa yang dia pikir, apa yang dia suka, dia kerjakan, dia nikmatin. Namun ujungnya apa? Keliru. Ini kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, hobi kita, bahkan pekerjaan kita. Tuhan gak pernah perintahkan kita gak kerja, betul? Kalau kamu gak kerja, kamu gak usah makan. Tapi jangan sampai kita workaholic. Ya, semalam saya hanya tidur 1 jam. Karena ada deadline gak selesai, terpaksa harus dikejar dan harus nyiapin ini juga. Ya, istri saya tanya, udah selesai belum? Ya udahlah, udah dikirim, ya kan? Kalau nggak dikirim, masalah kita orang udah janji kan, udah berhutang janji. Saudara, dosa itu ibarat kita berhutang. Ya, ingat doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dosa kesalahan. Dalam King James Version, dalam Alkitab bahasa Inggris ya, coba cek. Itu adalah debt. Debt collector, ya, penagih hutang. Ya, artinya apa? Kita berbuat dosa, itu kita melakukan hutang yang baik kepada Tuhan. Artinya hutang yang buruk, begitu kan. Kira-kira kita bisa selesaikan itu enggak? Ya. Bukan berarti kalau kita minta ampun pada Tuhan, semua dihapuskan. Apakah Tuhan tidak berbuat adil? Coba kita buka sama-sama di Nahum 1 ayat 3. Ya, Nahum 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Sudah ketemu? Oke, 1, 2, 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saya berhutang sama Om Jerson, 1 juta, ya kan, 1 juta. Terus hutang terus sampai dia bilang nggak bisa, nggak ada lagi boleh hutang, ya. Terus ada yang nebus saya, bayar hutangnya, tak siap bayar hutangnya, ya kan? Artinya, apakah saya melunasi hutang itu? Enggak kan? Yang lunasi siapa? Tak siap. Saya enggak akan sanggup. Sama dengan dosa kita. Ketika kita berhutang kepada Allah, manusia dengan segala kesalehannya, dalam kesalahannya nggak akan mungkin selamat, nggak akan mungkin bisa membayar hutang-hutangnya kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan sendiri bilang, percuma korban bakaranmu, korban curahanmu. Ya, aku nggak mau itu. Ya, aku hanya ingin apa? Yud, aku hanya ingin kamu punya hati yang mendengar. Permasalahan itu nanti soal mendengar, ya. Kita lanjut dulu, kelamaan ini ya. Nah, ini kejadian ya.
Tuhan memberi perintah, tadi saya katakan, jangan makan buah, ya kan? Karena apa? Engkau akan mati. Tuhan kasih perintah kepada Adam dan Hawa. Mereka dengar enggak? Dengar kan? Tapi reaksinya apa? Mereka makan? Makan. Akibatnya apa? Mereka mengalami kematian. Maksudnya apa kematian di sini? Bapak, Ibu, Saudara, nah ini jelaskan. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak satupun tidak yang selamat. Ya, tidak mungkin satupun tidak bisa berbuat dosa. Ya, dan kehilangan apa itu? Kemuliaan Allah. Dan ini upah dari dosa. Puncak dari semuanya. Buah dari apapun yang dibuat dari dosa itu, yaitu maut, kematian. Ya. Ini relate dengan tadi kejadian, ya. Kematian. Nah, yang kedua, kemerdekaan sejati artinya apa? Kita terbebas dari maut. Ya, kerap kali manusia ini menyepelekan kehidupannya. Ya. Enak sepertinya ya berbuat dosa. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, saya nih orang yang bisa dibilang keras. Ya. Bukan masalah apa, lingkungan nutur membentuk saya. Ya. Sering saya cerita ya di youth, di teens, ya. Dari remaja saya sudah kehidupan malam sudah biasa. Ya. SMP itu pulang paling cepat jam 8, jam 9. Paling cepat. SMA lebih malam lagi. Ya. Dan karakter karena terbentuk dengan lingkungan keras. Yang jelek-jelek udah saya lakuin sama teman-teman. Ya. Udah. Ya, tapi ada yang nanti tanya pribadi saya, apa aja Om? Boleh, ya. Tapi ada yang tidak aku lakukan, ya. Dari yang jelek-jelek itu. Tapi semua yang namanya judi udah, ya. Ya. Berpacu di jalanan sudah saya lakukan, ya. Jadi Kavin DJ udah hafal ya. Kalau kita ngejar waktu, mereka udah biasa. Dengan kecepatan tinggi, mereka biasa. Saya terbiasa untuk melakukan semua dengan cepat, tapi harus presisi. Nggak boleh meleset, ya. Kadang-kadang kita itu menyepelekan hidup kita, sulit mengontrol apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Namun waktu merubah. Sekali lagi semua adalah pilihan. Jikalau, ya kan, apabila tadi Tuhan katakan. Kalau kita memilih untuk kita merubah kehidupan kita, Tuhan pasti mampukan. Nanti ada caranya, ya. Sekarang saya batasin ngomong keras dengan volume tinggi, dengan cepat, dengan sesuatu yang menekan, saya kurangi sekali. Ya. Jadi kalau saya mulai marah, biasanya saya hanya bilang gini, mau ngetes saya. Saya bilang gitu sama anak-anak, kalau mereka udah ngerti, waduh, jangan saya yang dulu datang lagi gitu kan. Ini penting Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Kondisi kematian manusia ada 3 yang dialami. Ya, mati rohani. Manusia terusir dari Allah, hadirat Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan menghalau mereka keluar dari Eden. Mereka sudah kehilangan kesucian, kekudusan di hadapan Allah. Gak mungkin lagi bersama dengan Allah. Mereka harus pergi. Ya, terpisah dari Allah. Tidak ada sukacita dan tidak ada lagi kedamaian dalam kehidupannya. Ya, ingat kisahnya? Adam dan Hawa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya kan. Enggak kayak dulu, di Eden apa aja tersedia, ambil tinggal makan. Sekarang lu susah loh mu, ya kan. Itu. Yang kedua, selain kerohanian yang spiritual yang mati, jasmani juga mati. Artinya apa? Semua kehidupan manusia itu dibatasin. Betul? Manusia dulu, Adam masih usianya sampai ratusan tahun. Manusia hari ini dibatasin. Bahkan kualitas tubuh berkurang dengan banyak hal ya. Ya. Transgenetik, perubahan genetik. Ya, perubahan karena diakibatkan dosa. Perbuatan-perbuatan yang terlarang.
LGBT, itu menurunkan hal-hal yang buruk. Ini bukan hal hari ini, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, benar? Ya. Dan ini yang membuat degradasi, baik secara spiritual dan jasmani ragawi manusia. Yang paling mengerikan adalah kematian abadi. Ya. 2 minggu yang lalu saya ngomong di Teens, kematian kekal sebagai hukuman akhir, ya finalisasi dari semuanya itu akan terjadi. Ya, 2 minggu ini Pastor sampaikan pendalaman Alkitab tentang akhir zaman ya. Itu nanti pasti membahas ini, ya akan membahas itu. Nah, saudaraku, tapi kasih karunia Allah, ya adalah anugerah terbaik bagi setiap kita. Amin. Luar biasa Allah kita. Ya, manusia satu-satunya ini tolong. Malaikat jatuh di dalam dosa, ditolong Tuhan? Enggak. Sepertiga pasukan Lucifer dibuang, dihalau dari surga. Manusia ditolong? Tuhan tolong. Privilege-nya luar biasa kita ini. Apa yang harus kita responi dari ini? Renungkan ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh, sudah habis ya? Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kemerdekaan sejati itu adalah ketika kita merdeka hidup bersama dengan Allah. Artinya apa? Sejak Adam dan Hawa terpisah dari Allah, ya, mereka terbuang dari hadirat Allah, mereka tidak bisa kembali. Ya, tetapi Kristus katakan apa? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Di ayat ke-35 dari Yohanes 8. Seorang hamba tidak akan pernah masuk dalam rumahnya, tuannya. Tapi anak selalu dikasih porsi tempat. Ingat kisah tentang anak bungsu yang hilang, anak yang hilang, ya. Dia terbuang dari hadirat Allahnya, orang tuanya. Itu gambaran sama dengan kita manusia. Ya. Enak yang dijalani hidupnya? Enggak enak. Dia lapar, bahkan minta makan. Dari sisa ampas makanan babi aja enggak dikasih. Bayangkan, dalam kelaparannya, nelangsa, sengsara dia hadapi. Tapi ketika dia teringat bapaknya, dia mau pulang. Ya. Apa yang terjadi? Bapaknya sambut dia. Betul? Datanglah dia datang, disambut, dikasih baju yang bagus, dikasih makanan yang terenak, dikasih tempat tidur yang terbaik. Sebelumnya dia tempat tidur enggak bagus. Makan mungkin sehari sekali, 2 hari sekali. Ya, baju juga mungkin ya seperti apa adanya. Kekurangan. Ya. Yang kedua, ya kita diterima kembali karena kasih karunia Allah bagi kita. Wow, saudara. Nah, bagaimana kita memaknai hidup yang merdeka bersama dengan Allah? Ya. Ya, tinggalkan masa lampau kita, masa lalu kita. Memang masa lalu tuh enak. Ya, tapi itu menipu kita. Ya. Ada kasus kisah ya namanya Tony Hung. Tony Hung ini ketua triad itu apa ya? Gangster di Hong Kong. Dia punya 350 klub night. Ya, penghasilannya banyak. Hidupnya gila, jauh dari Tuhan. Istri 4, pacarnya selirnya mungkin ya. Enggak resmi, sekitar 60-70-an. Dan bukan dari kalangan sembarangan loh. Artis, bayangkan, orang-orang tertentu dekat sama dia. Ini bukan orang sembarangan. Ya, tapi ketika dia masuk penjara, dia gunakan uangnya kan. Ya. Tony Hung dilayani oleh seorang pendeta. Mau seperti apa akhir hidupmu dikenang orang? Tergugah dia, tertemplak dia. Ya. Tapi no,
saya nggak akan dengar kamu. Ya. Di penjara itu ada Alkitab, ada mungkin kitab-kitab yang lain ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tinggal satu sel dengan seorang pendoa waktu itu. Hubungan mereka komunikasi luar biasa dan Tuhan pakai pendoa ini untuk memulihkan Tony Hung. Dia pulih, dia bertobat, dia bikin gereja, isinya anggota gangsternya dia dan keluarga gangsternya dia. Luar biasa. Dia memang sudah kehilangan semuanya. Dia keluar penjara, dia tetap bikin onar, masih lakukan bisnisnya, tapi Tuhan bikin habis semuanya. Luar biasa ya. Di situ Tuhan pulihkan, dan dia bikin gereja, persekutuan mantan gangster. Orang nggak ngelihat, ya, mau seperti apa akhir hidup kita. Ya, bulan kemarin kita belajar finishing well kan. Mengakhiri hidup dengan baik dan sempurna. Masa lalumu buruk, no problem. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Dan upayakan untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Merubah semuanya dan mengakhirinya dengan baik. Ya. Masa lalu buruk, sudah, no problem. Ya, Petrus menyangkal Tuhan. Ya. Tapi Tuhan ubahkan hidupnya. Paulus menyaksikan Stefanus mati. Dan dia kejar orang-orang Kristen yang ikut jalannya Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan hidupnya 180 derajat. Dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan gak lihat masa lalu kita. Ya. Bangun hidup baru kita dalam kekudusan, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Yang kedua apa? Menerima firman Allah dengan sukacita tanpa paksaan. Saudara, Adam dan Hawa dapat perintah dari Tuhan. Ya, jangan makan buah ini kan. Dia dengar. Ya, mendengar dalam bahasa Ibrani dari akar bahasa syama. Artinya apa? Titik awal orang untuk melakukan sesuatu dengan setia dan taat itu adalah mendengar. Ingat Yud 3 minggu yang lalu? Syama. Sederhana. Kalau firman Tuhan disampaikan kita dengar, ya, kita lakukan dan kita taat, ya, that's obedience. Itulah kita tunduk pada apa Tuhan mau, ya. Lalu apa? Cintailah firman Tuhan, ya. Karena dengan begitu engkau meneliti firman Tuhan, engkau baca, engkau renungkan, engkau pikirkan, nggak cuman baca sudah selesai besok lupa. Ya, kalau engkau cinta pasti berusaha cari tahu. Ya, ya, dosa itu artinya apa? Kita meleset dari hadapan Tuhan, dari targetnya Tuhan. Ya, dan akhirnya apa ya? Maut ujungnya. Dan kita nggak pernah bersama dengan Tuhan. Ya, tadi tinggal dalam rumah Tuhan, dalam Tuhan, menetap bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi, tadi saya terharu dengan pujian tadi ya, hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Bayangkan, kalau di keseharian kita sulit merasakan hadirat Tuhan, berarti kita tidak tinggal dengan Tuhan. Ya, kita masih di luar, nggak tahu dengan siapa. Saudara, yang berikutnya, peliharalah firman Tuhan itu. Jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Supaya kuasa firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pelihara, tantangan datang, hipomone datang, tekanan, himpitan, ya, kita nggak bisa bertahan dalam penderitaan. Akhirnya kita murtad. Ya. Karena kita nggak pelihara firman Tuhan, saudara. Ya, dan yang paling penting, menjalani firman Tuhan. Walk in the word, menjalani firman Tuhan, melakukan dengan taat dan setia. Berawal dari apa tadi? Mendengar. Saudara, ini menarik. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa gara-gara apa? Tidak taat saat mendengar apa yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan ingatkan sekali lagi. Kemerdekaan sejati, ya, saat kita tinggal bersama dengan Allah.
dipulihkan semuanya bersama dengan Allah. Roma 6 ayat 22 ini menarik, cakep banget. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wow. Ya. Engkau harus dikuduskan. Ya, yang kuduskan siapa? Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus bilang juga sama, persis seperti yang siapa ini? Paulus tulis. Ya. Roh yang akan memulihkanmu, membebaskanmu, melepaskanmu dari perhambaan terhadap dosa dan maut. Kamu tidak lagi menjadi hamba dosa dan tidak lagi menjadi hamba maut. Ketika Roh Kudus menolong hidupmu, mengubahkan hidupmu, ya, sanctification, pengudusan, penyucian, ya, jatuh di dalam dosa, iya bisa. Enggak ada yang kebal, ya, terhadap dosa. Ya, tapi ketika kita tahu kita berbuat dosa, ya segera mohon ampun kepada Tuhan. Dikuduskan kembali supaya kesudahannya apa? Hidup yang kekal bersama lagi dengan Allah dalam sukacitanya Bapa, dalam damai sejahteranya Bapa. Ya, kemerdekaan sejati adalah hasil kekuatan kuasa kasih Allah kepada manusia, bukan usaha manusia. Ya, Tuhan sendiri menginisiasikan semuanya. Ini yang membedakan Allah kita dengan Allah yang lain. Ya, menarik. Ya, yang harus dimaknai dengan kehidupan dalam kesucian dan tanggung jawab menjadi hamba Allah. Ya, tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang dituntut dari hidupmu. Apakah engkau menjaga kekudusan, kesucian hidupmu untuk engkau berbuah bagi kemuliaan namanya. Ya, sulit, iya. Tapi bisa. Roh Kudus pasti tolong kita, amin. Saudara, mari kita bawa setiap kita untuk memikirkan, merenungkan bagian ini. Kemerdekaan sejati, ya, Tuhan sudah kerjakan, amin. Kristus sudah selesaikan, lunas di atas kayu salib. Enggak perlu lagi korban tiap tahun. Orang Yahudi datang tiap tahun ke bait Allah, korbankan. Enggak bisa. Satu korban untuk selamanya. Korban yang kudus tidak bercacat, yaitu Kristus, sudah menebus setiap kita. Ya, bagaimana kita memaknai dan meresponi semuanya. Tuhan Yesus berkati.